Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Kita sedang belajar bagaimana hubungan yang baik antara ayah dan juga anak perempuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena zaman sekarang na'udzubillahi min dzalik suka terjadi hal-hal seperti itu, penyimpangan yang na'udzubillahi min dzalik. Aduh, kita harapkan jangan sampai terjadi ya. Makanya kita sedang membahas tema anak wanita dan ayahnya punya batasan loh. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kira-kira batasannya apa lagi nih? Aku mau nanya lagi sama Ustazah Nada nih. Iya, tadi kan siap, udah Kak Sony. dijelaskan cara berpakaiannya, Iya. posisi tempat tidurnya kalau misalnya memang harus tidur sama-sama karena nggak ada tempat Iya. gitu kan. Nah ini ada pertanyaan, kalau yang sudah balik tuh masih ada yang ayahnya tuh mungkin suka gemes gitu kan, masih suka dicium apa sebagai macamnya gitu. Iya. Itu diperbolehkan apa enggak? Karena kan ya nggak mungkin nggak tahu ya, nggak ada maksud apa-apa tapi kayak Iya. mau nge-kiss aja karena Iya. rasa sayang gitu. Iya, Itu betul. boleh apa enggak? Ustazah Baik, Nada? terima Silakan. kasih. Kita bahas ya. Masya Allah, jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah loh dibahas pada pagi hari ini. Karena terkadang itu banyak orang yang menganggap itu bukanlah sebuah masalah. Tapi ternyata itu harus justru diperhatikan di dalam Islam. Terkait dengan bagaimana interaksi seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah balik. Tentu boleh nggak sih kalau mohon maaf cium pipi? Boleh. Ya, lalu bagaimana kalau sekiranya memeluk, boleh nggak? Boleh kok. Ya, karena itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, kan ada batasan-batasannya. Pertama, ketika seorang ayah kemudian ingin berinteraksi dengan anak gadisnya, anak perempuan yang sudah balik, atau seorang ibu yang ingin berinteraksi dengan anak bujangnya yang sudah balik, maka silahkan saja. Tapi tentu ada batasannya. Pertama, yang namanya mencium kening sangat wajar. Betul apa enggak? Oh. Kemudian ibu kalau sekiranya mau cium anak bujangnya nih yang udah balik, bahkan yang sudah menikah, ketika ketemu kangen cium pipi kanan, cium pipi kiri, wajar apa enggak? Wajar, boleh. Apalagi anak kepada orang tua ketika baru berjumpa cium tangannya sangat-sangat wajar, bahkan itu termasuk dengan adab yang baik. Cuma ada hal-hal yang di luar dari batas. Di mana ketika misalnya interaksinya sudah menyentuh hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat ya. Kan mohon maaf sekali lagi bukan maksud untuk kita bicara pornografi, tapi terkait dengan mohon maaf kalau ada seorang ayah kemudian mencoba, mohon maaf sekali lagi, meraba anggota tubuhnya anak perempuan gadisnya. Kan beda antara meraba dengan sesuatu memeluk dengan kasih sayang. Ya. Nah itu pasti masing-masing bisa membedakan. Jadi oleh karena itu kita nih harus bisa lebih sensitif ya, bisa lebih sensitif. Tapi insya Allah pertama dengan kita mencoba menjaga aurat kita masing-masing, kita mengikuti sesuai dengan syariat, maka insya Allah kita akan terjaga. Tapi kalau sekiranya dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kok kayaknya aneh ya, kok kayaknya mohon maaf sekali lagi ketika menciumnya kok di bagian yang tidak normal ya, nah itu boleh tanda tanya besar. Tapi kalau sekiranya ya di kening, kemudian di pipi, masih memeluk, anak gadis biasanya kan memang cenderung dekat dengan ayahnya, kemudian ketika lagi jalan di pasar, jalan di mall berdua gandengan, kemudian sesekali meluk, itu masih dalam batasan yang wajar ya. Tapi kalau sekiranya memang sudah lebih intim ya, bahkan ini nanti dikhawatirkan bukan saja mohon maaf bisa merangsang, mohon maaf sekali lagi, tapi juga bisa menimbulkan fitnah. Masing-masing itu pasti Kak Sony bisa merasakan perbedaannya. Betul. Kalau sekiranya memang ini masih wajar kok, maka itu silahkan dilanjutkan. Tapi kalau ada sesuatu di antara satu, baik anak maupun orang tuanya, ada sesuatu yang kayaknya ini nggak wajar nih, maka itu pasti sudah harus ada rem dari masing-masing supaya tidak terlewat batas. Berarti boleh gitu. mencium asal jangan di tempat yang tidak seharusnya. Betul, Gitu ya. kan wajar ya kalau kita kangen sama anak, Iya, peluk, anak, apa segala macam, boleh, untuk itu kasih masih sayang. diperbolehkan, asal jangan ingat melewati batas. Terima kasih Ustazah Sama-sama. Nada. Lanjut lagi jam yang ada di studio. Pastinya dong yang ada di rumah juga ya. Aku punya tayangan nih, banyak kejadian yang nauzubillah yang dilakukan oleh anak perempuan dan ayahnya. Kita lihat tayangannya, silakan. Oh, nauzubillah min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan sudah ada larangannya dalam Al-Qur'an ya, Ustaz Syam ya. Iya. Nah, aku pengen tahu lagi dong apa saja sih yang dilarang dan terdapat dalam surat apa sih yang dilarang antara orang tua dan anak perempuannya? Mohon Baik, penjelasannya, Ustaz. mari kita sama-sama membuka surah An-Nisa ayat 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 dijelaskan mahram, siapa saja yang mahram bagi seorang laki-laki. Artinya mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Maka seorang laki-laki siapa yang haram dinikahi? Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, haram menikahi ibu. Yang kedua, wabanatukum, haram menikahi putri sendiri. Terjadi tadi kasusnya, ini bukan hanya dinikahi tapi dia melahirkan sampai 7 orang bayi yang dibunuhnya, subhanallah, karena tidak tahu batasannya. Ibu tidak boleh, dia mahram. Putri adalah mahram. Wa akhawatukum wa ammatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum daripada bibi, ya, saudara perempuannya bapak. Wa khalatukum, saudara perempuannya ibu, bibi juga namanya. Kalau bahasa Arab beda, saudaranya bapak dan saudaranya ibu. Tapi kalau mereka saudara perempuannya, itu adalah haram untuk dinikahi. Artinya mereka mahram. Wa banatul akhi, ponaan, anak daripada saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, ponaan daripada saudara perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu susu. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan, itu mahram. Kemudian wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, anak perempuan bawaan istri. Anak perempuan bawaan istri yang mana istri tersebut sudah dicampuri, maka anak perempuannya pun jadi mahram. Kemudian siapa lagi? Menantu mertua itu adalah mahram. Tapi sebenarnya tadi sudah disebutkan yang dilarang dalam Al-Quran gitu ya. Betul. Berarti kalau Al-Quran aja udah dilarang, ngapain lagi dilakuin gitu ya? Sekali lagi karena nggak belajar. Aduh, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Makanya kita belajar pagi hari ini ya, karena hal-hal kayak gini pasti pada takut kan? Takut terjadi dalam kehidupan kita kan? Nauzubillah min zalik ya. Akhirnya sampai ada kayak jaga jarak aja deh sama anak. Tapi saking jaga jaraknya dinilai nggak perhatian sama anak. Itu harusnya gimana Ustaz Maulana? Gini, kepada seorang yang namanya ayah, bagaimanapun bentuk cara mendidiknya. Biasanya cara mendidik. Saya tuh kalau cara mendidiknya saya gini,
Karena cara mendidik ini berbeda-beda, tidak mungkin sama. Sony cara mendidik anak-anaknya beda sama cara mendidik saya kepada anak saya. Ustazah juga demikian, termasuk Ustaz Sam. Semua orang tua beda-beda cara mendidiknya. Namun dasar mendidik itu bagi seorang yang namanya ayah tetap memberikan tanggung jawab 5 ini. Apa tanggung jawabnya? Menafkahi. Kalau jauh ditransfer. Ya. Betul tidak? Yang kedua, apa? Perlindungan. Tetap ada nilai tanggung jawab di situ. Baik. Kemudian apa? Pendidikan. Gimana nih? Mata buduna mimba'di. Apa yang kau sembah nanti kalau saya sudah tidak ada? Apalagi pakaiannya. Tetap tempat tinggalnya. Jadi sebenarnya sebagai sosok seorang ayah, mungkin katanya dia pakai jarak. Itu cuma metode aja. Tapi dasar pendidikan tetap ada. Kemudian apalagi mungkin karena karakter seorang ayah beda. Ya. Saya kan kalau di rumah kan kalem. Di rumah kalem. Iya. Kalau di sini kok gini? Jadi beda-beda Beda-beda. karakternya. Ada yang pendiam orang tuanya, tapi istrinya cerewet. Gitu kan? Berarti setiap laki-laki harus memenuhi tanggung jawab itu, Iya. gitu ya. Meskipun mungkin caranya berbeda. Meskipun caranya berbeda. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Yang sebelah kanan saya dari mana? Sukabumi. Sebelah kiri saya Garut. Masya Allah, terima kasih udah jauh-jauh datang ke Islam itu Indah ya. Senang ya. Kalau gitu aku kasih kesempatan untuk bertanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yo, yang dari Sukabumi sama Garut boleh angkat tangannya. Yang mau nanya. Ibu deh, silakan Ibu berdiri. Garutnya dari mana? Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nur, asal dari Kabupaten Garut. Ini tadi kan udah beberapa tayang tentang masalah perilaku seorang ayah kepada anaknya. Ya. Nah, jadi gini terutama kita di sini mungkin mempunyai anak perempuan. Ya, betul. Kadang-kadang kan kita melihat cuma gimana nih kedekatan suami kita kan was-was ya. Ya. Takut gimana kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Nah, gimana ini caranya ya Bu Ustadz atau Pak Ustadz, caranya untuk menegur suami jika terlalu dekat dengan anak gitu. Oke. Terus misalkan bagaimana caranya juga kita bila sesuatu yang tidak diinginkan itu dengan hati bagaimana gitu, atau dengan kekerasan atau bagaimana Cara gitu. menegurnya Jadi cara bagaimana menegurnya lah gitu ya, intinya gitu ya. Cara menegur suami yang dekat dengan anak perempuan Oke. gitu. Mungkin segitu Pak Ustadz, Bu Ustadz. Terima kasih untuk Ya, pertanyaannya, tepuk Assalamualaikum tangannya dong. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ini Ibu, buyutnya apa cicitnya Bu? Buyutnya. Oh buyutnya, Masya Allah. Ustazah Nada, Iya, Kak cara Sony. menegur suaminya gimana kalau ada suaminya kayak deket banget gitu sama anak perempuannya? Iya. Mohon penjelasannya Ustazah, Baik, terima kasih Kak Sony. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Oh, ini semuanya berarti cucu-cucu semuanya. Masya Pantes Allah. sama. Apanya? Hidungnya ke bawah. Oh iya sama semua dong. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, sepertinya sudah menjadi hukum alam ya kalau kebiasaannya gitu ya. Kebanyakan tuh kalau seorang ayah itu biasanya deket dengan anak perempuannya. Meskipun tidak harus, tapi biasanya seperti itu. Kemudian kalau anak perempuan itu lebih dekat dengan anak perempuan dekat dengan ayahnya, dan anak laki-laki itu biasanya dekat dengan ibunya. Itu biasanya seperti itu meskipun tidak selalu. Oleh karena itu bagaimana nih anak ini sudah balik, bahkan sudah menikah, cuma untuk melepas kangen masih dipeluk gitu lagi-lagi. Dan ini kalau memang masih dalam batasan-batasan yang wajar, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bentuk kasih sayang, bentuk cinta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka sesekali melepas rindu, kemudian berpelukan, cium kening, cium pipi gitu ya, meluk dari belakang. Kalau memang masih kita melihatnya masih dalam batasan yang wajar, maka itu nggak ada masalah ya. Cuma pastinya kita ini pasti punya lagi rasa sensitif.
ketika kita melihatnya ada sesuatu yang di luar dari batas normal misalnya, di luar dari batas kewajaran, boleh nggak sih kita menegur suami kita, menegur pasangan kita untuk mengingatkan jangan semacam itu? Boleh, lagi-lagi boleh, bahkan ada kewajiban untuk kita mengingatkan pasangan kita untuk tidak berlebihan dalam berinteraksi kepada anak yang memang sudah baligh atau memang sudah cukup usia. Ya sudah dewasa. Apa sih misalnya contohnya kalau memang ini kan aku lagi kangen nih sama ayah, aku pengen mohon maaf, sesekali pengen mandi bareng sama ayah. Oh itu jangan, itu kan sudah melewati dari batas. Ya. Kemudian misalnya ada anak gadis kita nih, kita lagi di ruang tamu, ada suami kita, ada ayahnya, kemudian anak kita berpakaian yang tidak wajar, nah itu kita bisa tegur. Kemudian bagaimana ketika suami kita ini memperlakukan anak kita ini selayaknya anak kecil yang kayaknya tuh kalau tidur tuh udah dewasa, padahal kemudian masih di apa namanya, masih dikelonin, masih diempok-empok gitu ya. Nah kalau memang sekiranya masih bisa kita sampaikan pelan-pelan, udah deh kalau gitu yuk kita bertiga, ada anak gadis, ada ayah, karena memang untuk melepas kangen, kemudian ditemenin sama ibunya, nah itu mungkin lebih baik. Jadi bahasa kita bukan hanya bahasa dari sisi bagaimana kita komunikasi, tapi kita juga ikut terlibat menjadi bersama dengan anak. Jadi tidak menimbulkan fitnah gitu Kak Sony. Tidak menimbulkan fitnah dan terjadi hal yang tidak diinginkan ya pastinya ya. Baik. Ustazah Nada terima kasih ya. Sama-sama. Boleh kembali duduk lagi, aku mau nanya masuk sebelah sini deh. Tadi kan Ustazah Nada kan bilangnya kan harus ada batasan tuh kalau di rumah pakaiannya bagaimana segala macam. Tapi masih ada yang nggak setuju loh kayak gitu. Kalau anak sendiri, keluarga, ngapain harus dibatas-batasin? Nah kan keluarga. Segala sesuatu ada batasan. Ada, Son, ada. Iya. Semua ada batasannya. Betul. Dan jangan keluar dari batasan. Iya tapi kan masa itu anak atau keluarga, nggak semua orang kayak begitu gitu Bagaimanapun loh. pasti ada. Bahkan dalam Al-Quran kan ada namanya waktu aurat. Aduh yaudah deh nanti dibahas ya waktu aurat apa maksudnya apa seperti apa deh ya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.